Ketemu lagi dengan saya. Kali ini saya mau menanggapi komentar dari akun ponakan Sultan 5. Ini saya akan bahas dari latar belakang pendidikan saya psikologi, hukum, dan juga magister komunikasi. Ini namanya sindrom kebencian terhadap kepolisian. Di media sosial memang sering saya temui ungkapan lebih baik mengadu ke medsos atau no viral, no keadilan. Ada beberapa solusi yang dapat diterapkan untuk mengatasi masalah sindrom menjelekkan polisi dan ketidakpercayaan kepada lembaga kepolisian. Solusi ini membutuhkan upaya bersama dari berbagai pihak, termasuk kepolisian, pemerintah, media massa, dan masyarakat. Yang pertama, peningkatan transparansi dan akuntabilitas. Ya, polisi perlu meningkatkan transparansi dalam proses penegakan hukum. Ini dapat dilakukan dengan membuka akses informasi publik terkait kasus yang ditangani seperti laporan kepolisiannya bagaimana, statusnya, hasil penyelidikannya, dan juga putusan pengadilan. Kemudian selanjutnya perihal peningkatkan akuntabilitas. Kepolisian harus bertanggung jawab atas tindakan yang dilakukan oleh oknum polisi. Sistem pengawasan dan penegakan hukum yang ketat perlu diterapkan untuk menindak tegas pelanggaran yang dilakukan oleh oknum polisi. Kemudian perlu adanya mekanisme pengaduan yang efektif. Masyarakat perlu memiliki akses yang mudah dan efektif untuk mengajukan pengaduan terhadap tindakan polisi yang tidak profesional. Mekanisme ini harus transparan dan juga responsif sehingga dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat. Yang kedua, peningkatan profesionalitas kepolisian. Peningkatan kualitas personel. Kepolisian perlu meningkatkan kualitas personelnya, misalnya melalui program pelatihan yang komprehensif dan tentunya berkelanjutan. Aspeknya yang tercakup harus apa saja seperti profesionalitas, etika, dan deeskalasi konflik. Kemudian penerapan standar etika. Kepolisian perlu menerapkan standar etika yang ketat dan konsisten dalam menjalankan tugas. Standar etika ini harus dikomunikasikan secara jelas kepada seluruh personel dan diimplementasikan dalam setiap tindakan. Kemudian peningkatan keterampilan komunikasi. Kepolisian tentunya perlu meningkatkan keterampilan berkomunikasi dengan masyarakat. Bagaimana cara berkomunikasi yang memiliki empati, profesional, situasinya yang dihadapi seperti apa, perlu penyesuaian komunikasinya. Yang ketiga, edukasi dan sosialisasi. Edukasi tentang peran dan fungsi kepolisian ini perlu dilakukan sehingga masyarakat jadi lebih paham, lebih tahu, sehingga masyarakat juga akhirnya mendapatkan informasi yang lebih jelas dan lebih baik. Kemudian, sosialisasi tentang hak dan kewajiban dari masyarakat. Ketika pemahaman ini sudah ada di masyarakat, ini dapat membantu mengurangi kesalahpahaman dan juga konflik. Kemudian dapat dilakukan kampanye positif untuk meningkatkan citra dan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga kepolisian. Kampanye ini dapat dilakukan melalui berbagai media, ya, seperti media sosial, televisi, dan juga radio. Berikutnya yang keempat, meningkatkan peran media massa. Media massa ini memiliki peran penting dalam membentuk persepsi publik, sehingga harus dijalankan oleh jurnalisme yang bertanggung jawab dengan menyajikan informasi yang akurat, objektif, dan juga seimbang. Membangun kerjasama dengan kepolisian. Media massa perlu membangun kerjasama yang baik dengan kepolisian untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Kerjasama ini dapat dilakukan melalui berbagai cara, seperti ada program bersama, seperti forum diskusi atau pelatihan yang dilakukan bersama. Kemudian dapat juga menghindari hoaks dilakukannya, bagaimana media massa selalu memverifikasi informasi yang didapat sebelum disebarluaskan untuk menghindari penyebaran informasi yang tidak benar atau hoaks. Yang kelima tentunya ada peran masyarakat.
Masyarakat perlu menghormati dan mendukung kepolisian dalam menjalankan tugas. Memahami juga bahwa polisi itu adalah bagian dari masyarakat dan bertugas untuk menjaga keamanan dan ketertiban. Tadi masyarakat juga perlu aktif mendorong transparansi dan akuntabilitas kepolisian. Dengan cara bagaimana dapat mengajukan pertanyaan, saran, kritik kepada kepolisian. Tentunya yang membangun ya. Kemudian masyarakat pun juga harus berani melaporkan pelanggaran yang dilakukan oleh oknum polisi. Dapat dilakukannya bagaimana? Tentunya melalui mekanisme pengaduan yang tersedia. Sindrom menjelekan polisi dan tidak percaya terhadap lembaga kepolisian adalah masalah serius yang membutuhkan solusi komprehensif. Upaya bersama dari berbagai pihak termasuk kepolisian, pemerintah, media massa, dan masyarakat sangat diperlukan untuk membangun kembali kepercayaan masyarakat terhadap institusi kepolisian. Dengan meningkatkan transparansi, akuntabilitas, profesionalitas, dan edukasi, diharapkan kepercayaan masyarakat terhadap kepolisian dapat pulih dan terjalin lebih harmonis lagi tentunya antara masyarakat dan juga kepolisian. Apakah ada solusi untuk mengatasi masalah ini? Tentunya ada ya. Tadi sudah disebutkan di atas hal-hal tersebut sehingga hubungan kepolisian dan juga masyarakat akan menjadi lebih baik. Masyarakat tahu bagaimana juga harus bersikap dan polisi atau lembaga kepolisian semakin dipercaya dan juga memiliki persepsi yang lebih baik lagi. Demikian penjelasan dari saya untuk menjawab pernyataan dari akun tersebut. Sampai ketemu lagi.